Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama membahas materi fisika terkait tentang keseimbangan. Secara umum dalam fisika, suatu benda dikatakan dalam keadaan posisi seimbang apabila memenuhi dua syarat, yakni yang pertama itu sistem tersebut harus seimbang secara translasi dan seimbang secara rotasi. Adapun untuk kasus seimbang secara translasi, maka pada sistem tersebut haruslah berlaku hukum pertama Newton yang mengatakan bahwa jumlah resultan gaya yang bekerja pada sistem tersebut haruslah bernilai sama dengan 0. Apabila kita lebih secara mendalam, maka secara otomatis komponen-komponen gaya pada sistem tersebut juga haruslah bernilai sama dengan 0. Atau secara matematis dapat tuliskan bahwa jumlah resultan gaya-gaya yang bekerja pada sistem tersebut pada sumu X haruslah bernilai sama dengan 0. Begitupun juga dengan jumlah resultan gaya-gaya yang bekerja pada sistem tersebut pada sumu Y juga haruslah bernilai sama dengan 0. Atau secara matematis dapat tuliskan pada bentuk sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy bernilai sama dengan 0. Selain memenuhi keseimbangan secara translasi, sistem tersebut juga harus seimbang secara rotasi, atau secara matematis dituliskan dalam bentuk sigma tau sama dengan 0, di mana tau ini merupakan torsi yang dapat tuliskan dalam bentuk persamaan F dikalikan dengan R, di mana F itu adalah gaya yang diberikan pada sistem, dan R itu adalah jarak antara sumbu rotasi dengan garis gaya yang diberikan pada sistem tersebut. Sekarang kita masuk pada bagian titik pusat massa. Jadi pada gambar di samping memperlihatkan suatu benda yang memiliki bentuk yang tidak teratur, yang dimana dalam benda tersebut terdapat beberapa titik-titik partikel, yang dalam gambar ini ditandai dengan gambar berwarna biru, lingkaran-lingkaran berwarna biru. Dapat terlihat bahwa pada benda tersebut terdapat 6 buah partikel yang mewakili massa keseluruhan dari benda tersebut. Nah, sekarang kita ingin menentukan di mana letak titik pusat massa dari benda berwarna coklat tersebut. Adapun titik pusat massa ini merupakan titik di mana massa keseluruhan partikel-partikel yang berada pada benda tersebut terdistribusi secara terpusat. Dengan kata lain, apabila kita menyentuh titik pusat massa tersebut, maka benda akan berada dalam keadaan seimbang. Untuk mengetahui di mana titik pusat massa tersebut, maka dapat kita gunakan persamaan berikut ini. X sama dengan sigma MIXI dibagi dengan sigma MI, di mana MI ini merupakan massa partikel ke I, XI merupakan posisi partikel I terhadap sumbu X. Adapun untuk Y-nya dapat kita tuliskan dalam bentuk sigma MIYI dibagi dengan sigma MI, di mana MI ini merupakan massa partikel ke I, dan YI ini adalah posisi partikel ke I terhadap sumbu Y. Untuk lebih memahami terkait tentang titik pusat massa, silakan untuk memperhatikan ilustrasi berikut ini. Jadi pada gambar di samping memperlihatkan ada 3 buah titik, M1, M2, M3 yang masing-masing memiliki massa sama yakni sebesar M. Pada gambar ini kita ingin mengetahui di mana letak titik pusat massa dari ketiga partikel tersebut. Oleh karena itu, posisi untuk koordinat ke X-nya dapat kita temukan dengan menggunakan persamaan berikut ini. MI XI dibagikan dengan MI. Kita lihat dulu, karena ada 3 buah partikel, maka N-nya itu akan bernilai sama dengan 3. Kita mulai dari sama dengan 1, berarti M1 X1 ditambah M2 X2 ditambah M3 X3. Dibagi dengan jumlah keseluruhan massa masing-masing partikelnya, yakni M1 tambah M2, kemudian ditambah dengan M3. Untuk yang pertama, kita tinjau dulu posisi dari benda yang pertama relatif terhadap sumbu X. Terlihat di sini benda pertama, MI, berada di posisi X sama dengan 6. Oleh karena itu, kita perolehlah M1X1 ini bernilai 6M, di mana 6 ini merupakan posisi partikel pertama relatif terhadap sumbu X, dan M ini kalian menyatakan massa dari partikel yang pertama. Kemudian kita masuk pada partikel yang kedua.
Terlihat pada gambar bahwa posisi partikel kedua relatif terhadap sumbu X itu berada di titik X sama dengan 2. Oleh karenanya, diperolehlah untuk suku yang kedua besar dari M2X2 yakni adalah 2M, di mana 2 ini menyatakan posisi partikel kedua relatif terhadap sumbu X dan massa dari M2 ini tak lain merupakan M. Selanjutnya, kita masuk pada partikel yang ketiga. Dilihat pada gambar ini, posisi partikel ketiga berada pada sumbu X sama dengan 10. Karena massa partikel ketiga adalah M, maka kita bisa menemukan bahwa nilai dari massa ketiga dikalikan dengan X-nya, yakni 10, bernilai 10M. Ketiga nilai-nilai ini kemudian kita bagikan dengan jumlah total dari ketiga partikel tersebut. Maka akan diperoleh M tambah M tambah M, yakni bernilai 3M. Kemudian apabila persamaan ini kita kerjakan, maka akan kita peroleh bahwa koordinat pusat massa sistem pada arah sumbu X itu adalah bernilai 6. Kemudian kita masuk untuk menentukan koordinat sumbu Y dari sistem tersebut. Dengan menggunakan persamaan yang telah kita sebutkan sebelumnya, maka kita akan tinjau terlebih dahulu untuk benda yang pertama. Terlihat di sini bahwa partikel pertama memiliki massa sebesar M dan posisinya relatif terhadap sumbu Y itu adalah bernilai 10. Oleh karena itu akan kita peroleh angka sebesar 10M yang tak lain merupakan hasil perkalian antara massa pertama dengan posisi massa pertama relatif terhadap sumbu Y. Selanjutnya, apabila kita melihat pada benda yang kedua atau partikel yang kedua, terlihat bahwa partikel kedua ini memiliki massa sebesar M dan posisinya relatif terhadap sumbu Y itu bernilai 2. Oleh karena itu, hasil perkalian antara massa partikel kedua dikalikan dengan posisi partikel kedua relatif terhadap sumbu Y itu adalah sebesar 2M. Kemudian, untuk partikel yang ketiga, dia berada pada posisi Y sama dengan 2. Karena partikel ketiga ini memiliki massa yang sama dengan partikel-partikel sebelumnya, yakni bernilai M, maka akan kita peroleh hasil perkalian antara massa ketiga dengan posisinya terhadap sumbu Y itu adalah sebesar 2M. Kemudian kita selesaikan persamaan ini, maka akan kita peroleh hasil sebesar 14/3 atau kita ubah menjadi pecahan campuran yakni sebesar 42/3. Karena kita telah menentukan koordinat titik pusat massa pada ketiga partikel ini yakni dengan koordinat X dan Y 6,42/3. Oleh karena itu kita bisa memprediksi bahwa posisi pusat massa dari ketiga partikel ini berada pada titik tersebut. Selanjutnya, gambar ini memperlihatkan beberapa contoh-contoh sederhana dari suatu bidang yang simetris. Terlihat apabila bendanya berbentuk persegi panjang, ya, maka dia akan memiliki posisi pusat massa, yakni sebesar pada arah sumbu X itu adalah setengah alasnya. Kemudian pada arah sumbu Y-nya itu adalah setengah dari tingginya. Adapun untuk persegi sama sisi, maka posisi koordinat pusat massa bidang ini untuk sumbu X dan sumbu Y itu bernilai sama, yakni setengah dari panjang sisinya. Adapun untuk segitiga, maka posisi koordinat pusat massanya pada arah sumbu X itu adalah setengah dari panjang alasnya. Kemudian posisi sumbu Y untuk titik pusat massanya pada bidang ini adalah sebesar 1/3 dari ketinggiannya. Untuk lebih memahami, kita akan sama-sama mengerjakan tipe soal berikut ini. Jadi, terdapat sebuah bidang yang untuk lebih mudahkan saya bagi menjadi dua bentuk dengan masing-masing simbol A1 dan A2. Nah, kenapa saya membagi dua bentuk? Karena dengan membaginya menjadi dua bagian, maka akan kita peroleh dua buah bidang yang memiliki sifat yang homogen, yakni A2 berupa persegi panjang dan A1 berupa bidang persegi. Kemudian, pada gambar ini kita akan menentukan di manakah letak posisi pusat massa dari bidang berikut ini. Oke. Oleh karena itu, dengan menggunakan persamaan yang kita peroleh sebelumnya, maka posisi
koordinat pusat massa pada bidang tersebut pada arah sumbu X dapat kita dekati dengan menggunakan persamaan sigma XI dibagi dengan AI, di mana X ini merupakan posisi pusat massa sumbu X pada bidang ini, bidang pertama, dikalikan dengan AI. AI ini telah merupakan luas permukaan bidang yang pertama. Selanjutnya, pada arah sumbu Y, dapat kita dekati dengan menggunakan persamaan sigma YI dibagi dengan sigma AI, di mana YI ini telah merupakan posisi koordinat pusat massa bidang ke I, dan AI ini adalah luas permukaan bidang ke I. Untuk lebih memahami, kita akan mencoba mencari di mana letak posisi pusat massa oleh bidang berikut ini. Langkah yang pertama adalah kita harus mencari terlebih dahulu berapa luas permukaan pada benda yang pertama. Oke, terlihat di sini kita fokuskan perhatian kita pada bidang yang pertama ini. Terlihat bahwa pada bidang yang pertama ini memiliki panjang atau alas sebesar 10 dikurang 6, yakni 4. Oke, kemudian dia memiliki tinggi sebesar 4 cm. Oleh karena itu, kita dapat menentukan luas dari bangun yang pertama ini adalah sebesar 16 cm pangkat 2. Adapun, langkah selanjutnya adalah kita mencari di mana letak posisi pusat massa bidang yang pertama ini relatif terhadap sumbu X. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa bidang ini A1 merupakan bidang persegi. Oleh karena itu, posisi pusat massanya pada arah sumbu X itu merupakan setengah dari panjang alasnya. Ya, tetapi bidang A1 ini kita meninjau koordinatnya relatif terhadap sumbu koordinat yang ke O. Oleh karena itu, jarak atau koordinat pusat massa benda pertama ini relatif terhadap sumbu X haruslah kita jumlahkan dengan angka 6. Oleh karena itu, kita peroleh posisi pusat massa pada benda pertama itu adalah sebesar setengah dikalikan dengan alasnya, kemudian kita tambah dengan berapa selisihnya antara titik pusat koordinat ke titik awal benda, yakni sebesar 6. Oleh karena itu, kita peroleh hasil sebesar 8 cm. Kemudian, bagaimana dengan tingginya? Untuk titik pusat massanya pada arah sumbu Y, kita akan peroleh nilai sebesar setengah dari ketinggian bidang A1 ini. Karena bidang A1 ini memiliki tinggi sebesar 4 cm, maka posisi pusat massanya pada arah sumbu Y itu adalah setengah dari ketinggiannya. Setengah kali 4 diperolehlah 2 cm. Kemudian kita masuk pada yang benda kedua. Konsepnya sama seperti kayak kita meninjau pada benda yang pertama tadi. Yang pertama itu kita harus menentukan berapa luas bangun dari bidang yang kedua ini. Oke, terlihat bahwa pada bidang yang kedua ini memiliki alas sebesar 6 kurang 2, 4 cm, dan memiliki ketinggian sebesar 8 cm. Oleh karena itu, kita memperoleh luas dari bidang yang kedua ini adalah sebesar 32 cm pangkat 2. Adapun posisi titik pusat massa pada bidang kedua ini adalah berada pada titik setengah dari panjang alasnya, atau setengah dari 4, yakni 2. Tetapi di sini kita harus juga menambahkan sisanya, karena kita menghitungnya dari pusat koordinatnya. Karena masih ada sisa 2 cm, oleh karena itu kita harus menambahkan dengan angka 2. Oleh sebab itu, maka kita peroleh koordinat posisi pusat massa pada bidang kedua ini relatif terhadap sumbu X itu adalah sebesar 4 cm. Adapun posisi pusat massa bidang kedua ini relatif terhadap sumbu Y kalian merupakan setengah dari ketinggian bidang A2 ini, yakni sebesar 4 cm. Ya, karena kita sudah memperoleh berapa koordinat titik pusat massa masing-masing bidang beserta luasnya, maka kita bisa menentukan berapa posisi atau di mana letak posisi koordinat pusat massa pada sistem tersebut. Yang pertama, kita menentukan dulu koordinat pada arah sumbu X, yakni dengan menggunakan persamaan
X1 A1 tambah X2 A2 dibagi dengan penjumlahan masing-masing kedua buah luasan benda atau bidang tersebut. Oleh karena itu, dengan memasukkan angka-angkanya, 8 kali 16 ditambah 4 dikalikan 32, kemudian kita bagi dengan penjumlahan masing-masing luasan bidang tersebut, maka akan kita peroleh nilai sebesar 5,3 cm. Adapun pada arah sumbu Y, dengan memasukkan angka-angkanya, maka akan kita peroleh nilai dari koordinat pada arah sumbu Y itu sebesar 3,3 cm. Karena kita telah menentukan di mana koordinat X dan Y-nya, maka apabila kita proyeksikan, berarti titik pusat massa bidang ini berada pada titik 5,3 dan 3,3 cm.